Dan permohonan kami alhamdulillah diberikan. Jadi pada hari ini kami memperoleh data yaitu adalah salinan ijazah atas nama Joko Widodo untuk syarat pencalonan wali kota tahun 2005 sampai 2010, terus kemudian 2010 sampai 2014. Nah, ini adalah tanda terimanya yang kami mintakan. Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU daerah Surakarta, yaitu telah memberikan ini. Dan resmi ini diberikan oleh Ketua KPU, Pak Justinus Arya, dan para komisioner. Tadi kami sudah bertemu di dalam. Dan ini akan menjadi salah satu bukti tertulis dari kami untuk memperkuat gugatan kami. Dengan keluarnya ini, terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya. Bagaimana baik? Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini kita kan kemarin sudah mengajukan bersurat ya secara resmi. Kita diterima oleh Ketua Komisioner Pak Arya, Justinus Arya, dan beserta komisionernya. Nah, kami diterima dengan baik dan permohonan kami alhamdulillah diberikan. Jadi pada hari ini kami memperoleh data yaitu adalah salinan ijazah atas nama Joko Widodo untuk syarat pencalonan wali kota tahun 2005 sampai 2010, terus kemudian 2010 sampai 2014. Nah, ini adalah tanda terimanya yang kami mintakan. Saudara mau jawab? Oke. Isut. Nah, biar jelas. Oke. Kemudian ini adalah berkas yang digunakan oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014, yaitu ijazah UGM. Ya, ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komabdin. Jadi ini berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Berkasnya ini. Silakan diamati bagian-bagiannya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita diberi kemudahan dari KPU dan komisioner Surakarta untuk mendapatkan permohonan kita, untuk mendapatkan ini yang diberikan fotokopi dari KPU komisioner Surakarta, dan semoga nanti bisa barokah. Kita ingin amal pindahnya untuk Masabil Khairat, memudahkan, dan insya Allah nanti bisa membantu kelancaran dalam kita pengajuan upaya yang kita lakukan. Dan kami juga selaku tim itu terima kasih sekali selaku kuasa hukum, terima kasih kepada KPU Surakarta dan intinya kami apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU daerah Surakarta, yaitu telah memberikan ini dan resmi ini diberikan oleh Ketua KPU Pak Justinus Arya dan para komisioner. Tadi kami sudah bertemu di dalam dan kami juga ada dokumentasi berupa foto ya, nanti mungkin bisa kita kirimkan karena kami tadi juga mintanya foto atas persetujuan beliau juga untuk dokumentasi. Jadi ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU Pusat. Jadi data-data yang sudah diterima ini akan disinkronkan, kira-kira begitu. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Terus kalau Siap. teman-teman ini langkah selanjutnya akan seperti apa? Kalau kami dari tim Akui, ini adalah salah satu dokumen yang akan menjadi barang bukti kami di pengadilan. Jadi ini mendukung opini kami atau posita kami di dalam gugatan yang dikenal di Solo kan sebagai citizen lawsuit ya. Kebetulan salah satu penggugatnya kan ada di sini, Pak Bangun Sutoto. Ini akan menjadi salah satu bukti tertulis dari kami untuk memperkuat gugatan kami. Kira-kira begitu, dan kami nanti Dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Selama ini kan memang yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya.
Jadi di beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi ya dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitamin, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Satu yang ada di tengah ini sebenarnya adalah kunci. Karena ini sudah pernah kami dapatkan sebelum kami mendapatkan dari KPU. Dan ini adalah yang orisinal. Dan ternyata yang dari KPU beda dengan ini. Yang dari KPU legalisasinya beda dengan ini. Artinya apa? Kami nanti saya, Dr. Rizwan, Dr. Tifa, akan menyampaikan telaah secara ilmiahnya. Tapi saya ingin sampaikan, legalisasi yang dikumpulkan ke KPU dan diserahkan kepada kami adalah palsu. 99,9% palsu. Karena berbeda dengan yang kami dapatkan secara asli. Itu ya, udah baik. Kami masih menunggu dari Solo. Karena tahun 2005, yang dari Solo, itu belum kami dapatkan. Kami dikatakan ini 2005 dan 2010. Nggak bisa. Harus dua. Dan harus beda. Kalau hanya satu, berarti dulu ketika dia daftar di Solo, dia tidak menggunakan ini. Ini mungkin KPU Solo bisa jadi mendapatkan, ini 2010 kan, bisa jadi mendapatkan dari KPU yang lain. Artinya apa? Palsu juga. Itu yang penting. Dan itulah hasil daripada apa yang ada. Kemudian kami juga akan melakukan gugatan ke KPU. Nah, oleh karena itu, mohon maaf teman-teman semuanya di Solo, saya besok mohon pamit. Saya besok harus menampingi Dr. Bonatua Silalai di sidang Komisi Informasi Pusat. Tapi semua masih ada di sini. Hanya saya aja yang nggak ada di sini. Saya ke Jakarta ya untuk menjadi ahli di dalam Komisi Informasi Pusat. Untuk meminta dari Komisi Pemilihan Umum meminta kepada ANRI, Asin Nasional Republik Indonesia. Nah, masih soal Jokowi. Ini penting banget. Tidak jauh dari tempat kita berada, ada rumah baru dibangun yang bertempat di Desa Bluluan, Colomadu. Ini melanggar aturan. Kenapa saya bilang melanggar aturan? Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 78, khususnya pasal 8. Di situ jelas aturan berapa nilai maksimal untuk seorang mantan presiden. Maksimal plus minus 20 miliar. Maksimalnya 20 miliar. Berapa nilai tanah milik Jokowi yang dibangun oleh pemerintah? Dulu mungkin hanya 2.000 atau 3.000 meter. Sekarang menjadi 12.000 meter. Salinan ijazah Jokowi didapatkan dari KPU Solo. Tentunya ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Dan dari tim Roy Suryo ini akhirnya mendapatkan sebuah salinan resmi dari KPU Solo yang untuk pendaftaran ya, dokumennya ini untuk pendaftaran atau pencalonan diri sebagai wali kota Solo. Dan ternyata ijazah salinan tersebut tidak jauh beda seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama, kader PSI. Tentunya ini adalah hal yang sangat menggembirakan ya buat tim Roy Suryo ya, karena selama ini mereka mencari salinan ijazah atau ingin tahu tentang salinan ijazah. Akhirnya mereka mendapatkan sebuah salinan dari KPU Solo. Walaupun mungkin ada beberapa kekecewaan ya, karena ada beberapa hal yang dihitamkan atau beberapa hal yang ditutup-tutupi ya, karena
ya ada undang-undang yaitu perlindungan informasi publik ya. Akan tetapi saat ini Bonatua memenangkan sebuah gugatan di KIP tentang informasi keterbukaan atau keterbukaan informasi publik, dan saat ini ijazah Pak Jokowi ini sudah bisa diakses, atau ijazah pejabat publik ya bisa diakses oleh masyarakat, dan siapapun bisa mengakses atau melihat ya tentang dokumen yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Itu bisa diakses oleh masyarakat karena memang dari awal sebenarnya sebuah dokumen yang dijadikan untuk mencalonkan diri sebagai calon pejabat publik itu sebenarnya tidak dirahasiakan ya, kecuali hal-hal yang tertentu itu yang dirahasiakan. Akan tetapi seperti ijazah itu tidak termasuk seharusnya ya. Akan tetapi kita semua tahu tentang ijazah Jokowi ini menjadi sangat rumit, dan akhirnya memang dirahasiakan yang untuk Jokowi ini, padahal kalau untuk yang lain itu tidak menjadi sebuah privasi ya. Tapi Bonatua Silalahi ya, Bang Bonatua Silalahi ini bisa memenangkan gugatan, dan akhirnya ijazah Jokowi bisa diakses oleh siapa saja ya. Karena sebenarnya kemarin setelah memenangkan gugatan, KPU tidak melakukan banding ya terhadap keputusan ya majelis atau keputusan hakim KIP itu tidak melakukan banding, dan akhirnya setelah 14 hari kerja itu dinyatakan bahwa ijazah Jokowi ternyata bisa diakses oleh siapapun dan tidak dilindungi oleh undang-undang, yaitu keterbukaan informasi publik. Dan isu ijazah ini akhirnya saat ini menjadi sangat pelik ya, karena walaupun memang Bonatua Silalahi juga sudah memenangkan gugatan ini, ya tentunya kita semua tahu kita mau mengakses kemana ijazah Jokowi. Tentunya walaupun sudah menjadi keterbukaan informasi publik, ijazah tersebut masih ada di Polda Metro Jaya, digunakan atau dijadikan sebagai barang bukti saat ini, yaitu kasus pencemaran nama baik atau fitnah yang sudah ditetapkan beberapa tersangka, yaitu RRT dan kawan-kawan. Ini yang menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tentunya masyarakat ingin tahu sebenarnya seperti apa ijazah Jokowi dan bagaimana keadaannya, dan asli atau palsu. Saat ini sudah dibuka informasinya untuk publik. Ini adalah sebuah kemenangan untuk masyarakat Indonesia atau masyarakat yang mendukung dan menginginkan sebuah keterbukaan, dan tentunya masyarakat juga menginginkan agar ijazah Pak Jokowi ini dibuka secara publik, dibuka secara seluas-luasnya di ruangan publik, agar publik bisa melihat dan mengetahui sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini bermasalah atau tidak. Karena kabar yang beredar selama ini bahwa duga-dugaan ijazah Pak Jokowi ini palsu, dan memang jika kita melihat beberapa hal yang mungkin sudah kita tonton dan sudah kita lihat di beberapa media, kita melihat beberapa kejanggalan-kejanggalan. Ada sebuah kejanggalan memang di ijazah Pak Jokowi. Jika kita melihat secara awam saja, kita sudah tahu apa saja kejanggalannya, yaitu ada beberapa hal, yaitu foto, dan ada beberapa hal lagi tentang skripsi, dan ada beberapa hal lagi tentang tanda tangan, dan ada hal yang tentunya kita belum tahu ya. Tapi kita sebagai masyarakat awam pun kita sudah bisa mengetahui dan bisa berasumsi bahwa memang ada dugaan-dugaan kejanggalan-kejanggalan di sini ya. Yang jelas nampak sekali itu, kita tidak bisa memungkiri kenapa ijazah ini tidak pernah ditunjukkan ke masyarakat, bahkan tidak ditunjukkan ke publik, padahal ini sudah digugat kemana-mana. Seharusnya hal seperti ini bisa dilakukan dengan sangat cara sederhana dan sangat mudah sekali. Akan tetapi tidak mau menunjukkan hingga saat ini. Itulah yang menjadi suatu hal yang
sangat mencolok sekali. Kenapa tidak mau menunjukkan sebuah ijazahnya? Publik atau masyarakat bisa berasumsi bahwa kenapa tidak berani menunjukkan ijazah. Bisa jadi, bisa saja memang ijazah itu bermasalah, atau memang benar-benar ijazah itu diduga palsu karena hingga saat ini tidak mau menunjukkan ijazahnya.